Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara-saudari al-ikhwah wal-akhwat, uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pagi ini kita akan membahas seputar ar-ruh dalam Al-Quran, pemahaman ar-ruh dalam Al-Quran. Rujukan utama kita adalah Surah Al-Isra ayat nomor 85. Surat Al-Isra ayat nomor 85, mungkin didukung dengan ayat-ayat lain. Sengaja saya mengangkat tema ini karena saya menganggap tema ini jarang diangkat, sehingga tidak terjadi pengulangan. Mungkin saja tema ini membutuhkan 2 atau 3 pertemuan. Mudah-mudahan kita banyak mendapatkan masukan dari kajian seputar ar-ruh. Surah Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab, katakan roh itu perkara Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan ya Muhammad kepada mereka bahwa kalian tidak diberikan ilmu tentang roh kecuali hanya sedikit. Apa yang dimaksud roh dalam ayat ini? Ada 3 pendapat. Yang pertama menafsirkan roh di situ adalah Al-Quran. Maka ayat sebelumnya itu tentang Quran, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Pendapat yang kedua mengatakan ar-ruh di sini adalah malaikat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Pendapat yang ketiga, dan inilah yang kita menganggap lebih tepat, ruh dalam ayat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang menyatu pada fisik manusia sehingga fisik itu berfungsi di alam dunia ini. Mungkin saya akan buat kajian-kajian judul tertentu tentang roh ini. Ada hadis al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu tentara yang bersatu. Roh ini lebih dahulu ada. Jadi kita mengkaji hari ini
dalam konteks ujung ayat wa ma utitum minal ilmi illa. Ini yang qalilah ini yang kita mau coba kaji. Walaupun nanti tadi kaji tidak qalilah juga, wallahu a'lam. Namanya ini kajiannya ya namanya sebuah kajian, Pak. Kalau kita memang salah di mata Allah, ya sudah kita minta ampun. Kan tidak semuanya pasti harus benar. Tapi yang jelas kita kan tidak menyalahkan ayat, kita tetap mendukung ayat. Kalau sebuah kajian, itulah namanya kajian. Nah, ada alam arwah sebelum dilahirkan. Jadi ada bayi dalam rahim. 4 begitu sperma terpancar. Sperma itu mengandung apa ya? Embrio ya Pak. Bukan nyawa disebut di situ Pak. Yang sperma terpancar itu ada jutaan sel ya yang bisa siap jadi. Yang jadi mungkin 1 ya. Nah setelah jadi bergabung dengan ovum, itu 4 bulan belum bernyawa. Nah, itu yang saya katakan istilah arwah. Walaupun prosesnya tetap kan, itulah sel-sel tadi yang tergantung katanya al-alaq di rahim. Sudah 4 bulan, 40 hari kali 3 berarti 4 bulan. 4 kali 3 12. 120 hari 4 bulan. Nah, disitulah Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun disebutkan dan hadis-hadis Nabi ditiupkan roh. Kalau bahasanya ditiupkan roh. Kalau saya melihat roh yang sudah ada itu mana dia wallahu a'lam, itulah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Diletakkan Allah lah satu roh itu dalam rahim, berarti roh itu sudah ada. Jadi orang tidak bisa buat sekehendaknya lahir dari rahim siapa Pak. Masuk roh itu maka sudah hiduplah dia. Saya menggunakan kata hidup dalam Al-Quran itu dalam konteks ada fisik yang sudah dititipkan roh baru hidup selama dari 4 bulan. Nah berarti lebih kurang 5 bulan lagi dia sudah hidup dengan makna roh dalam rahim. Karena dalam rahim itu lebih kurang 9 bulan. Jadi dia sudah hidup. Akhirnya 9 bulan lahirlah dia ke dunia. Setelah lahir, hiduplah dia sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 20 tahun, tidak tentu Pak. Nah, waktu dia di alam dunia, ini saya menggunakan bahasanya kita di dunia ini sedang berada di alam ajsad, fisik. Itu yang saya gunakan. Roh itu mengikut, roh itu sebagai penopang. Roh itu walaupun dia sebagai sesuatu penentu, tapi dimensi hidup di dunia ini adalah dimensi fisik. Itulah dia. Apa kebutuhan fisik? Karena embrionya tadi dari tanah, maka konsekuensinya fisik ini butuh yang terkait dengan tanah. Sifat tanah itu butuh tempat tinggal, butuh makan, butuh minum, butuh olahraga. Itulah alam ajsad. Jadi hari ini kita masih hidup ini posisi pada alam jasad. Maka kita harus beri kebutuhan jasad.
Walaupun ada di dalam itu namanya ruh dan membutuhkan juga, dan itulah yang lebih mahal. Tapi betul-betul alam ajsad, makan, minum, berinfak. Makanya ada ayat anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullah. Berinfaklah sebelum datang hari di mana hari itu gak ada jual beli lagi. Berarti jual beli di dunia apa? Itu yang saya katakan alam ajsad. Alam fisik ini tidak lama. Kalau alam rahim tadi yang sudah ada roh jasad cuma 5 bulan. Tapi roh sebelum dititipkan ke jasad sudah berapa lama, wallahu a'lam. Itulah Allah yang lebih tahu. Nah, jadi ajaran Islam yang harus dilakukan oleh jasad di dunia ini, Pak. Itulah dia. Itu yang saya katakan alam ajsad, alam fisik. Begitu seseorang tiba ajalnya, begitu seseorang wafat, sebenarnya tidak wafat istilahnya, Pak. Ruh yang dalam fisiknya itu diambil Allah, itu sebenarnya. Maka istilah kematian itu mufaraqatul arwah. Jadi saya mengatakan kalau konteksnya itu yang 4 bulan pertama tadi berarti dia posisi mati sebenarnya, baru ditiup roh. Begitu hidup di dunia sekian lama, 60-70 tahun, diambil Tuhanlah rohnya, maka fisiknya selesai. Nah, begitu orang sudah wafat, maka saya menggunakan di situ alam itu adalah alamul arwah, alam roh. Itu tadi. Fisik ada yang hancur terbakar, ada yang hancur di laut, ada yang hancur di tanah kuburan. Jadi alam arwah itu untuk pemahaman, atau bahasa lain alam barzakh, antara kehidupan sampai kiamat adalah alam barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi orang sudah mati nama alam barzakh. Cuma orang mengatakan alam kubur karena banyaknya dikubur, padahal tidak semuanya dikubur. Itu barzakh itu lebih tepat ya. Antara kiamat dan dunia tadi. Lama gak kira-kira itu, Pak? Ya, sampai bisa miliaran tahun juga, wallahu a'lam. Cukup lama, aduh. Di situ semuanya alam arwah bermain. Fisik hancur, kira-kira begitu. Kalau kiamatnya nanti terjadi, kalau orang yang mati sejak Nabi Adam itu berapa lama itu ya sampai kiamat? Ratusan tahun. Nah, berarti dibanding alam arwah itu dengan hidup kita berapa bandingan itu ya? Enggak ada apa-apanya. Di alam arwah itu juga ada yang senang, ada yang susah gitu. Miliaran tahun alam arwah terjadilah kiamat dengan peristiwa hancur alam, terjadi kiamat. Setelah terjadi kiamat ada proses hisab, ba'as, pada puncaknya surga neraka. Yang masuk surga atau yang masuk neraka, di situ terjadi alam baru, adalah kembali Allah hidupkan dan gabungkan roh dan jasadnya. Itulah ceritanya, kembali kepada alam arwah dan jasad. Di situ hidupnya bukan lama lagi, Pak. Yang alam arwah saja sudah miliaran jutaan tahun. Di alam itu mana?
khalidina fiha. Itulah dia Pak. Nah, kehidupan di alam arwah dan kehidupan pasca kiamat, keberadaan roh dan roh jasad nanti itu ditentukan oleh kehidupan dia di alam jasad yang sangat pendek ini. Nah, jadi roh itu juga menderita. Saya beri contoh lah ya. Ini upaya pendekatannya. Kalau bapak ibu mimpi, itu yang sedang bermain alam fisik atau alam roh, kira-kira apa? Nah, mungkin gak itu juga, hanya sekedar upaya pemahaman itu, karena illa qalila itu, supaya pemahaman aja. Nah, bapak mimpi ada 2 orang di atas kasur, satu kasur 2 orang. Dua-duanya lagi tidur dan dua-duanya bermimpi. Sudah contoh. Yang satu mimpi, kalau kita lihat jam kita hanya 5 menit Pak. Lama dia mimpi. Rupanya di 5 menit jam kita dia mimpi itu apa? Dia mimpi di penjara, disiksa selama 9 tahun. Itulah rasa dia. Padahal di jam kita 5 menit, tapi bagi dia di situ terasa lama sekali. Tapi ada yang satu lagi mimpi 10 jam. Mulai jam 8 malam tidur sampai jam 5 pagi Pak. Tapi mimpinya enak. Gonta-ganti bini kali ya Pak ya, ada. Pas di jam 5 itu kita bangunkan, pas istri yang keempat mau makan Pak. Nah itu dia, baru mau makan kita bangunkan. Begitu dibangunkan mengamuk dia. Kenapa kau bangunin? Aku baru aja tidur kata dia. Nah, jadi kalau mimpi enak 12 jam di jam kita, terasa sebentar gak bagi dia Pak? Nah mungkin kita di alam arwah itu begitu juga Pak. Duh, walaupun 1 juta tahun tapi enak. Nanti begitu udah kiamat, waduh baru aja aku dibangunin, nikmat terus. Tapi coba kalau menderita panjang terus Pak, nah sakit. Nah penderitaan panjang di alam arwah itu sesuai dengan ulah kehidupan kita di alam fisik ini Pak, luar biasa. Jadi saya tidak mengatakan di alam arwah itu ada azab neraka, belum. Makanya Raudhatu Miryadil Jannah, taman dari taman surga atau taman dari taman neraka. Begitu kita di alam arwah, setiap waktu yang kita lihat itu taman indah, bidadari, belum nama. Itu kan gak terasa lama Pak. Tapi coba kalau setiap hari kita lihat kala jengking Pak, waduh memang kalau nggak menggigit misalnya, itulah alam arwah. Memang amat susah ya. Nah, maka kajian kita pagi ini adalah alam arwah, alam ruh. Nah ketika berada di alam arwah dia tidak butuh tempat.